誰だわ。 Seperti biasanya cuy, pada video kali ini kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown atau detail-detail kecil yang mungkin saja 2 minggu kemarin sudah kita lewatkan dari chapter terbaru manga sepak bola kunci biru, khususnya untuk chapter 313 dan juga chapter 314-nya. Karena faktanya, jika kalian masih ingat, pada isi chapter 313 kemarin, kami tidak membacakan cerita dari 4 halaman pertamanya. Karena isi ceritanya terlalu teknis, serta mungkin tidak terlalu penting. Sebagai gantinya, kemarin kami hanya menceritakan seluruh adegan pertandingannya saja tanpa menjelaskan aturannya lebih dulu. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja tepat ke dalam semua isi pembahasan lengkapnya. Kita mulai dari yang pertama. Intinya, karena minggu ini terdapat hari libur nasional di Jepang, maka secara tidak langsung, publisher dari majalah Kodansha kini akhirnya memutuskan untuk dapat bisa libur juga. Yang artinya, semua cerita manga dari publisher Kodansha yang terbit setiap hari Rabu pagi, sekarang tidak akan ada yang terbit lebih dulu, termasuk cerita dari manga Blue Lock juga. Dengan begitu, maka sudah jelas minggu ini tidak ada chapter terbaru dari Blue Lock karena semuanya sekarang sedang libur. Kedua, cerita dari video minggu lalu ternyata itu baru keluar sebanyak 10 halaman saja. Alias, ceritanya dicicil oleh autor karena dia kebetulan minggu lalu sedang sakit. Jadi, daripada tidak ada chapter sama sekali, maka autor pun tetap memutuskan untuk bisa menerbitkannya walaupun isinya hanya separuh. Sebagai gantinya, maka pada chapter yang berikutnya, judulnya bukan chapter 315, tapi chapter 314 bagian yang kedua. Di mana secara garis besar, semua isi cerita dari chapter terbaru minggu depannya sudah jelas akan langsung melanjutkan cerita dari bagian yang terpotong kemarin. Atau lebih tepatnya, melanjutkan cerita dari kemunculan sepatu putih ini yang akan menghentikan pergerakan dari Isagi Oichi lagi. Semoga aja cuy, minggu depan keluar 2 chapter sekaligus kayak waktu itu. Jadi, 10 halaman bagian yang kedua keluar, ditambah 1 chapter lagi, yaitu chapter 315 juga keluar. Sampai di sini pasti banyak yang tanya, terus kapan bang ada cerita terbarunya? Jawabannya, paling lambat Senin depan cuy. So, kalau kalian gak dapat notifikasi, maka kalian bisa balik lagi ke sini Senin depan buat bisa ngecek secara manual. Syukur-syukur sih bisa lebih cepat ya, entah itu pada hari Jumatnya, Sabtu atau hari Minggunya. Nah, karena informasi pentingnya sudah kami sampaikan di awal semua, maka selanjutnya mari kita masuk ke dalam poin pembahasan yang berikutnya, yaitu breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja sudah kita lewatkan. Singkat cerita, tepat ketika pertarungan dari Jepang melawan Nigeria kemarin sudah dimulai, maka komentator dari pertandingan tersebut kini mulai berkata kepada kita, "Baiklah, mari kita review aturan atau regulasi dari turnamen Piala Dunia U20 lebih dulu. Turnamen Piala Dunia tahun ini dibuat dengan aturan berbeda. Biasanya, Piala Dunia hanya diikuti oleh 32 negara di dalam aturan lamanya. Tapi, setelah dilobi oleh Buratsuta, maka Piala Dunia U20 yang baru, sekarang jumlah pesertanya jadi 2 kali lipat lebih banyak. Yaitu, sebanyak 64 negara peserta yang dibagi ke dalam 16 grup yang berbeda, mulai dari grup A, grup B, grup C, sampai dengan grup P. Nah, sistem pertandingan dari grup ini disebut dengan round robin style, alias mereka akan saling bertemu dan juga bertanding sebanyak 1 kali. Jadi di dalam satu grup, masing-masing tim akan bertanding total sebanyak 3 kali berturut-turut dengan lawan yang berbeda-beda. Lalu, 2 tim dengan poin paling besar nantinya akan bisa lolos untuk dapat masuk ke babak yang selanjutnya, yaitu babak knockout. Nah, di babak knockout ini ada total 32 tim yang bertarung. Dan begitu pun seterusnya, sampai akhirnya hanya tersisa 2 tim saja yang akan bertanding di dalam final. Menarik ya, dengan aturan baru yang telah diajukan oleh Buratsuta tersebut, maka secara tidak langsung, di dalam waktu 1 bulan, turnamen Piala Dunia akan mengadakan pertandingan sebanyak total 128 pertandingan. Dengan aturan baru inilah, udah jelas, keuntungan yang bisa didapatkan oleh sepak bola Jepang, khususnya oleh Buratsuta, akan menjadi semakin besar juga. Pokoknya cuy, intinya adalah uang. Karena dengan uang, maka aturan pun bisa dirubah seenaknya oleh Buratsuta. Karena pada dasarnya, semakin banyak jumlah peserta, maka semakin banyak jumlah pertandingan dan juga semakin banyak pula pemasukan yang bisa mereka dapatkan,
baik itu dari merchandise, tiket pertandingan, penginapan, bahkan sampai dengan biaya langganan TV Blue Lock. Kemudian kita masuk ke dalam poin breakdown yang keduanya, yaitu tentang pengenalan karakter dari para pemain Nigeria yang kemarin juga tidak sempat kita bahas karena kita terlalu asik untuk bahas jalannya pertandingan. Penjelasan cepatnya adalah seperti ini. Kiper dari timnas Nigeria namanya adalah Abgim. Dia digambarkan memiliki bentuk tubuh yang besar dengan rambut afro. Lalu, pemain dengan tubuh besar ini ternyata posisinya adalah defender dan nama dari orang ini adalah Obo Abona. Selanjutnya, pemain dengan kacamata dan juga rambut panjang posisinya sama seperti Karasuta Bito, yaitu dia adalah pemain gelandang tengah dengan nama Kuso. Sedangkan pemain yang paling kecil ini namanya adalah Bello. Dia memiliki posisi sebagai pemain gelandang serang atau disebut AMF alias attacking midfielder. Kemudian, yang berikutnya tidak perlu dijelaskan lagi, karena dia sudah diperkenalkan paling awal, yaitu dia adalah Ons. Nah, selain kelima nama di atas, masih ada beberapa nama pemain lain yang rinciannya adalah seperti ini. 3 orang pemain belakang namanya adalah Kaita, Epok, dan juga Momodo. Lalu, 2 orang pemain tengah tambahannya namanya adalah Sadik dan juga Ezekiel. Dan terakhir, 1 orang pemain tambahan pada posisi gelandang serang namanya adalah Umaru. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat sendiri nama panjang mereka pada gambar berikut. Selanjutnya, formasi dari tim Nigeria adalah 4-3-2-1 dengan dipimpin oleh ujung tombak mereka, yaitu dipimpin oleh Onazi. Nah, disinilah poin menariknya. Karena ternyata pada chapter 314 kemarin, kita pun sudah mendapatkan penjelasan dari Oliver Aiku dan juga dari Karasuta Bito tentang perbedaan taktik dari kedua tim ini. Di satu sisi, Nigeria menggunakan taktik ofensif, namun hanya mengandalkan 1 orang saja. Yaitu, semua bola dari para pemain Nigeria harus dioper lagi menuju kepada striker mereka, yaitu menuju kepada Onazi. Gara-gara itulah, pola permainan dari Nigeria jadi mudah sekali terbaca. Sehingga di dalam 2 kali kesempatan menyerang kemarin, dua-duanya pun berhasil digagalkan dengan sangat mudah oleh para pemain Jepang. Yang pertama, bolanya berhasil diblokir oleh Nikoiki. Dan yang kedua, bolanya pun berhasil dipotong lebih dulu oleh Karasuta Bito. Intinya cuy, menurut Oliver Aiku, nama taktik dari Nigeria ini adalah single endpoint system. Sedangkan, taktik yang digunakan oleh Jepang agak jauh berbeda. Dialog ini kami kutip dari perkataan Karasuta Bito kemarin. Intinya, Karasuta Bito bilang kepada kita bahwa Jepang yang baru ini disebut dengan Jepang 2.0. Artinya, taktik baru dari Jepang tidak mengandalkan 1 orang pemain saja. Tapi, semua pemain dari Jepang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat bisa mencetak gol. Entah itu dari Itoshirin, Isagi Oichi, Bachira, Mikagereo, atau bahkan Yomachigiri. Itulah yang membuat pola permainan dari Jepang sekarang terlihat lebih bervariasi. Pertama, Jepang menyerang dari sayap kiri. Lalu yang kedua, Jepang menyerang lewat Itoshirin. Dan yang ketiga, Jepang pun kembali menyerang dengan menggunakan sayap kanannya atau dengan menggunakan kemampuan dari Yomachigiri. Tidak hanya itu cuy, karena ada 1 buah penjelasan tambahan dari Karasuta Bito juga. Yaitu, Jepang menggunakan taktik one touch football alias 1 tap lalu passing lagi. Artinya, para pemain hanya diperbolehkan untuk dapat memegang bola sebentar, lalu mereka pun harus mengopernya lagi. Sesekali diperbolehkan melakukan pergerakan sendirian, tapi itu pun tidak banyak. Semua hal tersebutlah yang kemarin terjadi pada permainan Jepang, sehingga secara tidak langsung, tempo permainan dari mereka kini berlangsung dengan sangat cepat, tidak sama seperti sebelumnya. Gampangnya cuy, Jepang mengadaptasi sistem sepak bola dari negara Spanyol, Jerman, dan juga Belanda. Jadi, bola akan bergerak dengan cepat tanpa banyak dipegang terlalu lama oleh para pemainnya. Nah, walaupun banyak hal baru dan juga fresh dari cerita pertandingan antara Jepang melawan Nigeria ini, namun, kami secara pribadi memiliki 1 buah kritik atau memiliki 1 buah komplain terhadap cerita dari manga sepak bola Blue Lock. Gini cuy, pertanyaannya, kenapa kiper di dalam Blue Lock hampir sama sekali tidak pernah disorot? Kecuali kiper dari tim Jepang itu sendiri, yaitu Gagamaru dan juga Fugakuken. Padahal sejatinya, kiper adalah sebuah elemen penting dalam pertandingan sepak bola modern.
Tapi faktanya, Blue Lock sendiri kurang peduli dengan cerita tentang kiper. Gara-gara itulah, peran dari mereka pun jadi sangat minim sekali, bahkan cenderung lebih banyak dihilangkan dari cerita Blue Lock. Sebagai contoh, kita bisa lihat sama-sama isi dari chapter 313 kemarin, di mana orang yang telah berhasil memblokir tembakan langsung dari Toshirin, ternyata dia bukan seorang kiper, melainkan dia adalah Onazi itu sendiri. Padahal jelas banget posisi dari Onazi adalah seorang striker. Namun kenapa dia bisa teleport secepat kilat ke depan gawang, padahal sebelumnya dia berada dengan posisi dari Oliver Raikou. Hal kecil seperti inilah yang membuat unsur mendebarkannya sedikit berkurang. Padahal lebih seru jika kipernya diberikan sedikit panggung, dengan cara menepis tendangan dari para pemain Jepang, khususnya tendangan dari Toshirin kemarin. Nggak tahu ya cuy, itu cuma gua doang yang ngerasain atau kalian juga merasakan hal yang sama? Yang jelas, pertanyaannya balik lagi ke awal. Kenapa sih harus selalu striker yang berusaha buat nahan bola, bukan dibiarkan kiper saja yang bergerak? Itulah yang terjadi selama ini, mulai dari chapter 1 sampai dengan chapter 314 kemarin. Wow, menarik banget ya. Itulah semua topik pembahasan singkat yang sekarang dapat kami sampaikan kepada kalian semua tepat pada video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.